Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku. Ini edisi bukan edisi akhir pekan karena ini sebenarnya pertengahan pekan namun pas hari libur jadi bisa ngonten awal puasa. Tapi nggak apa-apa, saya mau ngobrolin tentang satu buku yang belum lama ini saya selesaikan, yang kedua kalinya sebenarnya. Karena buku ini dulu saya pernah baca, namun kemarin menemukan di audiobook Indonesia dalam bentuk audiobook. Nah, saya mendengarkan kembali dan selesai dan seru. Bukunya adalah buku Alchemist karya Paulo Coelho. Bacanya gimana itu? Paulo Coelho. Ini buku yang cukup fenomenal lah. Ya, pasti banyak teman-teman yang sudah menyelesaikan membacanya dan ada banyak karya-karya lain tentang karya penulis ini, karya Paulo Coelho ini, dan keren-keren lah. Bukunya keren-keren, selalu membuat kita menunduk dan merenung gitu. Nah, salah satunya buku Alchemist ini. Sengaja saya angkat di buku ini, sebenarnya selain saya nggak sengaja bertemu di audiobook Indonesia, saya juga memang sedang terpikir tentang kurikulum di bulan Ramadan ini. Kira-kira mau ngomongin apa, dan kemarin sempat bikin semacam silabus ngarang gitu ya. Kira-kira tahun ini saya 29 hari berpuasa, lalu saya menyiapkan 29 judul gitu untuk saya kulik di setiap harinya. Namun memang seperti tahun lalu pun gitu, saya menyediakan ruang yang lentur gitu untuk saya sendiri gitu. Suatu saat walaupun saya udah tetapkan satu pola gitu, tapi ujung-ujungnya nanti mungkin bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Karena saya semangatnya hanya membuka diri untuk menangkap apapun yang saya alami di bulan Ramadan ini gitu. Biar ada selalu penuh, selalu ada sesuatu gitu, ada jejak gitu. Nah, makanya pilihan judulnya kemungkinan nanti di Ramadannya adalah Jejak Matahari. Jejak Matahari. Baiklah, saya kembali ke buku Alchemist ini, Sang Alchemist. Buku ini sebenarnya ada dua cover kalau nggak salah yang saya lihat-lihat ya. Ini ada dua cover, tapi isinya sih sama ya, cuman itu terjemahan. Dan kalau di Indonesia kita ada dua cover buku yang isinya sama. Buku ini menarik dan saya pilih karena memang di Ramadan ini saya pengen ngomongin tentang hal-hal yang lebih spiritual gitu ya. Ruhiyah kalau bahasa ngajinya, ruhiyah kalau dari sisi ini ya spiritual. Nah, Alchemist ini menurut saya termasuk novel yang spiritualistik lah gitu ya. Kalau teman-teman yang belum baca, ini saya rekomendasikan untuk membacanya karena buku ini menarik sekali. Bukunya tidak terlalu tebal tapi berisi berpadat, muatannya padat dengan simbol-simbol gitu ya. Bercerita tentang seorang gembala yang memutuskan berpetualang karena dia mengalami mimpi yang berurutan gitu, dan dia bertemu dengan seorang raja. Ya begitulah. Terus akhirnya dia berpetualang dan selama panjang perjalanannya itulah dia menemukan hal-hal yang membuat dia lebih mengerti tentang jantung hati dunia. Saya ngerasa kayak wow gitu. Sepertinya memang ini buku ini dari latar belakang Alkitab ya, Alkitab di Bible. Walaupun latar si bocah gembala ini akhirnya ke Afrika dan bertemu dengan bangsa Arab yang Muslim gitu. Jadi menurut saya banyak sekali renungan-renungan yang dari dua agama ini ya, dari Alkitab maupun dari Bible maupun dari Islam gitu. Tentu dengan sudut pandang latar belakang keislaman yang mungkin dipahami oleh si penulis ya, karena dia sudut pandangnya dari Eropa. Tapi tetap dapat ya sisi spiritualitas dua agama ini keangkat betul ya. Contohnya ketika ada kutipan di novel tersebut yang saat kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu membantumu meraihnya. Ya. Jadi saat kamu menginginkan sesuatu, maka seluruh semesta ini akan bersatu untuk membantumu. Ini kan sebenarnya kayak ada, kalau di Islam itu ada hadis tentang ini kan, bagaimana ketika Allah berkehendak itu maka sebenarnya semua akan membantumu, atau sebaliknya ketika Allah tidak berkehendak kamu mendapatkan itu, maka
apapun yang terjadi, gimana sih hadisnya? Lupa gue. Kalau ya kamu akan tetap selamat gitu. Walaupun orang tuh mau itu, kamu tetap akan selamat kalau Allah berkenan. Dan kalau sudut pandang di novel ini kan semesta ya. Tapi sebenarnya kan cara bekerjanya seperti itu. Jadi cara bekerja kita dengan dunia, dengan semesta, dengan Tuhan itu seperti itu. Kedekatan secara rohani. Ada lagi apa ya? Ada bahasa yang tidak bergantung pada kata-kata. Di situ diceritakan si alkemis, bukan alkemis, si bocah ya. Ini kan cerita tentang bocah dan alkemis yang akhirnya dia melakukan perjalanan bersama ya. Dan si bocah ini pun akhirnya menjadi seorang alkemis gitu, seorang alkemis. Dia itu kenapa kimia gitu ya? Kimia itu kan mengubah logam, tapi sebenarnya ya seperti kata chemistry ya. Jadi sebenarnya ini perkara ruh kita gitu. Sampai pada satu kejadian di novel ini bagaimana dia diminta oleh suku untuk menjadi angin, berubah menjadi angin. Terus dia gemeteran karena dia mempertaruhkan nyawanya. Jadi kalau dia gagal menjadi angin, kepala suku akan mau nebas lehernya. Dan dia bisa bercakap-cakap dengan angin, bercakap-cakap dengan padang pasir, bercakap-cakap dengan matahari gitu. Mungkin khayali itu, imajiner sekali, tapi sebenarnya sangat dalam dunia ruh gitu, dalam dunia spiritual ini itu sesuatu yang lazim gitu. Makanya ini cocok kayaknya menjadi bahan renungan saya juga di bulan suci ini kayaknya. Kalau kita lebih menunduk lebih dalam ke diri kita, karena memang di dalam diri kita ada semesta, dan kita menemukan jantung dunia, maka kita akan bisa merasakan angin bertiup, merasakan bumi yang kita pijak, merasakan matahari yang sampai dengan ke bumi. Seperti itu ya. Bahkan kalau di bulan Ramadan itu ada satu Lailatul Qadar itu kan, bisa jadi kan malam itu adalah malam saat kita menemukan jantung dunia, saat kita sebagai hamba yang disebut menemukan Lailatul Qadar itu adalah dia menemukan titik di mana dia mengalami pencerahan gitu, ternyata gitu. Mungkin begitu. Nah, mengapa ada kata-kata yang lucu ya nih ya, yang bagus gitu. Mengapa kita harus mendengarkan suara hati kita? Sebab di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Jadi ketika dia mencari harta karun, maka si alkemis ini menasihati si anak agar selalu mendengarkan kata hatinya, suara hatinya. Karena sebenarnya di mana hatimu berada itu, hartamu itu ada di situ. Harta itu jadi bukan suatu harta karun yang digali lalu menemukan. Walaupun di akhir cerita nanti dia menemukan harta itu beneran ya. Tapi nggak usah di inilah, biar teman-teman baca novelnya sendirilah. Tapi di situ di sepanjang dia pencarian itu dia selalu mencoba membaca suara hatinya, suara hatinya. Ada percakapan-percakapan yang menarik tentang itu. Bagaimana kalau suara hati itu ternyata mengkhianati kita? Bagaimana kalau suara hati itu ternyata menipu kita? Sampai seperti itu ya. Lalu menurut saya itu seru ya, itu spiritualistik sekali ya. Mungkin ada yang pernah baca, silakan kalau mau, ini seperti yang saya alami nih, saya membaca yang kedua ini sebenarnya. Saya dulu pernah baca dan saya menikmati, waktu itu sih sudut pandang saya sastrawi gitu ya, saya menikmati sebuah karya yang indah gitu, karena penuh majas dan simbol gitu ya. Tapi untuk yang kedua ini sebenarnya saya udah dalam semangat mencari hal-hal yang spiritualis gitu ya. Karena itu sudut pandang saya, sudut pandang itu. Dan ternyata gitu, dapat sesuatu dari novel ini, Sang Alkemis ini. Mungkin inilah cara bekerja buku dengan kita saat kita berinteraksi. Jadi kita bisa mengulang membaca satu buku tapi dengan latar belakang yang berbeda, dan kita akan merasakan hal yang berbeda itu. Ini boleh silakan. Dan inilah jawaban mengapa bulan Ramadan kita suruh perbanyak baca Al-Quran. Mungkin teman-teman sudah dalam sepanjang hidupnya sudah mengkhatamkan berapa kali Al-Quran itu, tapi kok katanya diperbanyak baca Al-Quran. Sebenarnya seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa buku dengan kita itu pola hubungannya seperti itu. Saat dalam kondisi tertentu, buku itu akan terasa berbeda dengan saat kita membaca di saat yang lain gitu.
Sehingga kalau teman-teman membaca ini gitu, membaca Al-Quran dan dulu pernah mengkhatamkan lalu diulang lagi, mungkin akan berbeda, rasanya akan berbeda. Bahkan kalau Ramadan ada yang ingin khatam lebih dari sekali, itu coba perhatikan di khatam yang pertama, di khatam yang kedua, di khatam yang ketiga, apakah rasanya sama gitu. Karena ini pengalaman spiritual juga ya, bahwa dulu saya pernah di satu kantor yang kepala kantornya cukup religius gitu, sehingga ketika kami mencapai target, kami tidak pesta, tapi kami justru mengundang 10 penghafal Quran datang ke masjid kami, lalu kami menyimak mereka melantunkan Al-Quran dari sejak subuh sampai tengah malam, dan itu 30 juz, artinya satu Quran ini dibaca oleh mereka para penghafal Quran, dan kami menyimak. Bahkan kami pakai proyektor gitu, kita tayangkan mushaf Quran itu per halaman. Jadi semua jamaah, semua jamaah dan teman-teman kantor itu ikut menyimak bacaan hafiz itu. Walaupun terkadang kita terkantuk-kantuk gitu ya, tapi semua terbaca dalam satu hari itu. Dan itu beda sekali. Ternyata beda sekali. Jadi dia ternyata Al-Quran ini seperti puzzle gitu, seperti puzzle yang kalau kita baca utuh dalam satu hari itu rasanya akan berbeda. Mungkin begitu cara kerja buku terhadap kita. Buku Al-Quran kan buku ya. Al-Quran itu adalah kitab literasi kan. Cara kerja produk-produk literasi terhadap isi kepala kita itu seperti sesuatu yang kita konsumsi dengan saat dan waktu yang berbeda, dia akan terasa bedanya. Itulah yang makanya kalau ada kaidah saat satu buku selesai dibuat, maka selesailah tugas penulis gitu. Itu tugasnya pembaca atau pengkritik gitu. Katanya begitu kan. Kalau buku udah tulis ya udah selesai tugasnya gitu. Sebenarnya karena bahkan ya seorang penulis menulis satu karya akan menjadi berbeda saat dibaca oleh orang lain gitu. Hasilnya akan berbeda, dengan rasanya berbeda, atau muatannya atau makna yang dikandungnya akan berbeda, karena memang sang pembaca dan penulis sebuah entitas yang berbeda, entitas kognisi yang berbeda, kelembagaan kognisi yang berbeda gitu, sehingga dia akan terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang ada di pikirannya. Nah demikianlah makanya menjadi ironi ketika seorang merasakan berbeda pendapat dengan orang lain gitu atas satu karya misalnya. Karena sebenarnya seorang berinteraksi dengan karya itu dipengaruhi oleh latar belakang yang panjang si pembaca itu. Dan masing-masing kita tentu berbeda. Contoh yang tadi saya rasakan ketika saya membaca pertama buku Sang Alkemis ini, dan saat saya menyelesaikan yang kedua, walaupun tidak membaca karena saya mendengarkan audiobooknya saja. Tapi dalam waktu yang jauh lebih cepat karena audiobook ya. Saya hanya berapa hari itu selesai karena sambil berangkat kantor, dan itu rasanya beda sekali. Terlebih niatan saya di pembacaan yang kedua itu dengan niatan menggali sisi-sisi spiritual dari kisah Sang Alkemis. Dan saya mendapatkan hal yang menarik. Jadi Sang Alkemis ini kalau kata ulasan di Wikipedia, ini menjadi salah satu buku yang banyak dibaca di dunia karena banyak sekali diterjemahkan. Kisahnya sederhana, indah, karena dia penuh simbol. Kesederhanaan itu bisa melahirkan, ini juga cara kerjanya simbol ya, atau kalau majas atau apapun itu di dunia, kalau di dunia politik dunia puisi namanya majas ya. Simbol-simbol itu tuh kalau banyak ditebarkan dalam satu kisah fiksi, itu akan lebih cepat, akan lebih banyak ya, banyak memantik ide oleh si pembacanya. Sehingga di sini disampaikan bahwa kisah sederhana yang indah dan menjadi sumber inspirasi karena dia simbol-simbol. Saya sangat rekomendasikan teman-teman mengkonsumsi buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.